القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا صلى الله عليه وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمنا وسلم تسليما أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, bertemu kembali pada kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kali ini adalah pertemuan yang ke-6 pada tafsir surat Al-Baqarah. InsyaAllah kita jelaskan pada ayat yang ke-6 dan ke-7 pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang ke-6, Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka akan sama, tidak akan beriman sekalipun engkau berikan peringatan kepada mereka, wahai Rasulullah, atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka. Hal ini disebabkan karena pengingkarannya, pembelotannya yang begitu kuat setelah datang kebenaran kepada mereka. Jadi mereka dikatakan di sini orang-orang kafir. Kenapa dikatakan tidak akan beriman? Karena memang mereka itu mengetahui kebenaran dan mengingkari kebenaran. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya apabila kita diingatkan kepada orang lain, diingatkan oleh orang lain ketika kita salah, dan kita tahu bahwa yang dia sampaikan kepada kita itu benar, dan kita ternyata mengingkari, maka ini adalah penghalang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan pada ayat yang mulia ini, jadi Allah memvonis mereka orang-orang kafir tidak akan beriman sekalipun engkau, wahai Rasulullah, telah memberikan peringatan, engkau mengajak mereka untuk masuk Islam, mendakwain mereka, tetapi mereka tidak akan masuk Islam. Ya, bukan berarti di sini adalah tidak perlu mendakwai orang-orang yang salah, mengingatkan orang-orang yang salah, menasihati orang-orang yang keliru, tidak. Ini adalah sebuah kewajiban, yang menyampaikan kebenaran adalah sebuah kewajiban tersendiri. Adapun orang itu menerima kebenaran dan tidaknya itu adalah hal yang berbeda. Jadi dua kewajiban yang berbeda. Yang menyampaikan ini adalah kewajiban untuk menyampaikan dan yang menerima kewajiban untuk menerima. Adapun dia tidak menerima, maka itu tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semakna dengan ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus 96-97, Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah mereka tidak beriman. Ya, kenapa ditetapkan mereka tidak beriman? Karena memang mereka sendiri tidak mau keimanan. Jadi Allah tidak pernah mendolimi hambanya ketika orang itu dicatat oleh Allah tidak beriman, bukan berarti Allah memaksa mereka. Tapi memang mereka itu tidak menghendaki keimanan, mereka tidak menghendaki kebaikan sehingga dicatat oleh Allah di dalam catatan Allah itu mereka tidak termasuk orang yang beriman. Walau ja'adhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Kalau hingga mereka sekalipun engkau wahai Nabi
menyampaikan beberapa hujjah, dalil-dalil syar'i atau kauni, mereka tidak akan beriman hingga mereka bertemu dengan azab yang pedih, baru mereka akan beriman, tapi keimanan di akhirat tidak ada manfaatnya. Juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tentang hak, tentang orang-orang yang membelot dari ahlul kitab, walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ma tabi'u qiblatak. Kalau seandainya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hujjah, dalil-dalil kepada ahli kitab tentang kebenaran perubahan kiblat, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Jadi memang mereka sendiri itu tidak mau mengikuti kebenaran, sehingga dicatat oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang tidak beriman. Kemudian ayat yang ke-7 dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hishawah wa lahum adzabun 'adzim. Allah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka, dan Allah taruh di mata mereka tutup, dan bagi mereka adab yang besar. Di sini akibat orang-orang yang mengingkari kebenaran, orang-orang yang menolak kebenaran setelah mereka didatangi kebenaran, mereka tahu bahwa itu benar. Ini hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kunci mati hatinya, Allah kunci pendengarannya, Allah tutupi penglihatannya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih. Disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan bahwa umat sepakat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati buat dirinya sendiri, menutup, mengunci atas hati orang-orang kafir sebagai balasan terhadap kekufuran mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Di sini dikatakan bikufrihim. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengunci buat mereka hatinya, penglihatannya, dan juga pendengarannya, bikufrihim, disebabkan karena kekufuran yang mereka lakukan. Jadi kekufuran atau kemaksiatan secara umum itu bisa menutupi hati seseorang, sehingga hati seorang menjadi gelap dan tidak menerima cahaya ketika ada wahyu, ada nasihat sampai kepada hati seseorang yang penuh dengan dosa, apalagi sampai derajat itu dosa tersebut adalah kekufuran, maka begitu susah orang itu bisa menerima kebenaran tersebut. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, ini adalah hadis hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal mu'min idza adnaba dhanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Apabila seorang mukmin itu berbuat dosa satu saja, maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Apabila dia bertaubat dan melepaskan, maka hatinya akan sedikit bersinar. Apabila dia bertambah lagi dosanya, maka terus titik hitam itu akan selalu menumpuk di dalam hatinya, sehingga hatinya terliputi dengan kegelapan. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi bahaya dosa bagi hati seseorang akan menutupi hati seorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kemaksiatan, hatinya semakin keruh, semakin tertutupi dengan hitamnya dosa yang dia lakukan. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah membersihkan hati dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita tutup pada kesempatan yang mulia ini, kita ambil sedikit tadabburul Quran yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Yang pertama disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jarir Tabari rahimahullahu taala, beliau adalah imam ahli tafsir.
beliau menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwa dosa-dosa apabila datang bertubi-tubi kepada hati seseorang maka akan menutupinya. Ketika hati tersebut ditutupi oleh dosa-dosa tersebut, ya, yang begitu banyak, maka saat itu datanglah kunci dari Allah Subhanahu wa taala kepada hati tersebut sehingga tidak ada iman yang bisa masuk dan kekufuran yang ada di dalam hati seseorang tidak bisa lepas. Itu kata beliau. Itulah ya kunci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian faedah yang kedua disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini, khatamallahu ala qulubihim. Jadi Allah mengunci hati, telinga, dan Allah menutupi mata. Di mana tiga hal ini adalah jalan-jalan menuju hidayah, jalan-jalan menuju keimanan. Jadi keimanan seseorang bisa masuk dalam tiga hal ini. Tapi ketika tiga hal ini dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada harapan baik bagi seseorang. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan ini perlu kita hindari bagi kita semuanya. Jadi jalan ilmu, jalan kebaikan sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la khaira yurja indahum, maka tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari mereka. Ketika jalan-jalan kebaikan, jalan ilmu, jalan hidayah, jalan iman ditutup oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam hati seseorang, maka tidak ada kebaikan, ya tidak ada harapan bagi orang tersebut untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyampaikan bisa babi kufrihim wa juhudihim, itu disebabkan karena kekufuran dan pembelotan mereka. Jadi ketika kita diberikan nasihat, kebenaran diingatkan, maka jangan sampai kita mengingkari. Kalau kita mengingkari sekali, dua kali, dan terus-menerus, maka bisa jadi hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga begitu susahnya nanti hidayah masuk kepada hati kita. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya. Di sini ya ada makna didahulukannya wa ala sam'ihim wa ala absarihim, didahulukan di sini hati, kemudian telinga, pendengaran, dan mata. Ini menunjukkan akan ahamiyah. Jadi hati lebih mulia daripada pendengaran, dan pendengaran lebih mulia daripada penglihatan. Dan ini menunjukkan akan mulianya hati seseorang, kemudian pendengarannya, kemudian nomor 3 adalah penglihatannya. Banyak kita jumpai dari ulama kita yang buta, ya, sekalipun buta mata, tetapi hati mereka hidup dan pendengaran masih bisa. Kalau hati seorang sudah mati, kemudian pendengarannya tidak, sekalipun dia bisa melihat, maka jalan hidayah susah untuk sampai kepadanya. Nah, ini makna yang bagus yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala. Ini adalah penjelasan dua ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya, semangat membaca Quran, memahami isinya dan berusaha untuk diamalkan, semoga menjadi ahlul Quran. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.